90%-nya dari spiritual dan emosi yang terdapat pada Bapak gitu ya. Di akte kelahiran saya itu 78, padahal secara de facto maaf, saya itu 76. Lahirnya itu Pak Haji Tumirin, saya itu 1976. Sekolah kita ini berdiri tahun 98 Pak. Dulu namanya SMU Negeri 1 pada Era. Karena sudah beralih tahun berapa saya kurang tahu, beralihnya jadi SMA Satu Jaya 2016 itu. Ya, ketika beralih ke 2004. Saya kurang tahu itu. Beralih menjadi SMA Negeri 1 Mangun Jaya. Profil pelajar Pancasila dan 2 tambahan. Makanya nomor 1 itu yang profil pelajar Pancasila itu kan mengembangkan bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, gitu ya. Nah, yang 6 itu ditambah yang 7 adalah itu ke depan kalau ada definitif itu kayaknya lebih keren gitu. Dan kita punya komposisi guru itu 63, terdiri dari 56 gitu. ASN dan 7 yang masih non ASN. Kita doakan yang 7 itu segera diangkat P3K. Amin. Kemudian tenaga administrasi semuanya ada 14, terdiri dari 2 ASN, PNS, kebetulan statusnya PNS gitu. Kemudian yang 12 lagi itu non ASN. Di situ ada tenaga kebersihan, kok nol, kenapa begitu? Sementara bisa satu ayah gini kan itu tugas opatan gitu. Kebetulan secara dapodik yang 4 orang itu dia stabil. Bisa tentang peserta didik. Lulusan kita itu dari jumlah 417 tahun kemarin, itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu sekitar 19 siswa, 7%. Kemudian yang kuliah di swasta itu 16%. Itu 46 itu berarti 16%. Kemudian yang kerja di Alfamart, Indomaret, kemudian Tamalban. Ambil dari majalah kelas. Ini ada tuh 2, 3, ada 7, berapa? 6, 7, 10. Ada 10. Dan alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4 orang dari 10 itu yang buku. Kemudian
apalagi ya udah desain poster. Desain Desain poster. poster itu juara pertama. Next, kalau O2SN itu kita masuk ke tingkat provinsi. Ini 2 orang, cuma saya lupa lagi ini Azia Triana itu keluarga karate ya. Oke, karate. Cuman kita belum masuk nominasi juara di provinsi. Nah, tapi minimal alhamdulillah masuk provinsi. Next. Nah, tadi kesiswaan gitu ya. Jadi PR kita tahun ini belum bisa menembus tingkat nasional. Itu juga nanti PR kita bagaimana supaya ada siswa yang bisa tembus ke tingkat nasional lalu sampai tingkat provinsi. Next, ini kondisi surprise. Ini pun juga hanya saya crop kecil sedikit gitu. Cuma kalau saya simpulkan ini kebetulan Bu Haji Elis dan Pak Asep perlu saya sampaikan termasuk juga Pak Komite bahwa kita itu punya 36 rombel sementara siswi dari Payudinat yang bersekolah di Universitas Kemanggaria di kelas 12. Kegiatan literasi itu adalah kegiatan yang sangat penting bagi anak-anak kami, terutama anak saya, kegiatan yang positif sehingga anak kami bisa menggali terus informasi dan pengetahuan yang sedikit serta wawasan anak kami menjadi luas. Kegiatan literasi yang diadakan di sekolah salah satunya majalah digital atau Kelas Pelita, kolaborasi sekolah dalam pengembangan literasi kita. Dalam program ini, kita dapat menyumbangkan banyak sekali karya-karya kita yang luar biasa, seperti contohnya cerpen, puisi, dan lain-lain. ini sebagai akhir dari Salah satu program presentasi yang saya. bermanfaat dan bermakna bagi sekolah ini adalah program isolasi, artinya selasa bersih. Perubahan itu akan terjadi seandainya semua punya niat baik. Jadi insya Allah niat baik kita ke depan Salah satunya saya harus menuju ke arah perubahan yang lebih banyak. Kekurangan sekolah kita dampaknya tentu adalah harus dijadikan satu lingkungan yang nyaman PR dalam proses bagi kita untuk pembelajaran. selanjutnya Nyaman semua di ruang Jadi pendanaan itu terbatas dari BOPD dan BOS dan tidak ada kontribusi dari orang tua. Sementara sebenarnya kalau kita ingin meraih prestasi yang lebih tinggi, apalagi tingkat nasional, itu harus didukung oleh pendanaan yang prima, pendanaan yang maksimal. Namun demikian, kami solusinya untuk menghadapi itu tentu diantaranya efisiensi penganggaran yang sangat urgent, yang sangat penting, yang sangat pokok kita kedepankan, tapi tidak lepas dari terus komunikasi dengan berbagai stakeholder